Firman Tuhan sore hari ini dengan suatu pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang saat ini ya ada di dalam ruangan ini maupun mungkin yang mengikuti ibadah ini secara live ya, yang kira-kira tidak mau untuk dipercaya? Ada? Ada yang tidak ingin untuk dipercaya oleh orang lain? Saya kira kita semua pasti punya kerinduan dan harapan yang sama. Amin. Supaya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Ya. Siapapun kita, pasti kita sangat berharap kita bisa dipercaya oleh orang lain. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, kita punya kerinduan supaya kita bisa dapat dipercaya. Karena alangkah sayang sekali ketika kita menjadi orang-orang yang tidak layak dipercaya. Ya, kita baru muncul aja, mungkin orang-orang sudah bilang, hati-hati, dia datang, jaga barangmu. Ya, benar apa betul? Ya, tapi ketika kita ada pada posisi yang layak dipercaya oleh orang lain, ya. Ketika ada suatu acara misalnya, dan kita tidak hadir, orang akan bertanya-tanya, si itu kok nggak kelihatan ya? Kemana ya dia ya? Ya, orang akan merindukan kita, ya. Bahkan ketika ada sesuatu hal, ya, dan mereka mencari-cari siapa ya yang kira-kira saya bisa percaya, mereka akan berusaha untuk mencari dan menemukan kita, ya. Karena hal untuk mempercayai seseorang itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Apalagi di zaman modern ini, ya. Yang di mana-mana terjadi banyak sekali penipuan, ya. Dan saya yakin kita semua pasti tahu, ya, berpura-pura mau beli barang ternyata ujung-ujungnya adalah menipu, ya kan? Ya. Yang berpura-pura jadi orang baik ternyata jahat. Ya. Menjadi orang yang dapat dipercaya atau orang kepercayaan memang sangat penting. Bahkan menjadi harapan dan kerinduan banyak orang termasuk kita semua yang ada saat ini. Ya, mengapa? Karena dengan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain, ya, atau menjadi orang kepercayaan, kita dapat diterima sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Dengan mudah, ya, dengan gampang, dengan penuh keceriaan, dengan penuh sukacita, tanpa ada keraguan-raguan, kecemasan, kebimbangan, bahkan ketakutan. Tapi untuk menjadi orang kepercayaan, atau orang yang dapat dipercaya, tentu bukanlah hal yang gampang. Ada banyak hal yang tentunya perlu dipersiapkan. Ya. Baik ketika kita punya kerinduan untuk dipercaya oleh manusia, apalagi kita punya harapan, kerinduan supaya dipercaya oleh Tuhan. Alangkah sayang kalau kita hanya bisa dipercaya oleh manusia, sedangkan Tuhan tidak percaya dengan kita. Benar apa betul Bapak Ibu? Ya, omong kosong. Kita mau dipercaya orang, tapi kita tidak mau menjadi orang yang layak dipercaya Tuhan. Ya, sia-sia. Karena Sang Pemberi hidup itu adalah Tuhan sendiri. Semuanya bersumber kepada Tuhan. Dan karena itu saya katakan tadi bahwa untuk menjadi orang yang layak dipercaya memang bukan hal yang gampang. Baik dipercaya oleh sesama maupun dipercaya oleh Tuhan. Hal dipercaya oleh sesama dan dipercaya oleh Tuhan tentu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan ini yang perlu harus kita cermati baik-baik. Untuk dipercaya oleh manusia, memiliki kriteria yang khusus, tuntutan yang khusus. Begitupun sebaliknya, hal dipercaya oleh Tuhan.
untuk dipercaya oleh manusia atau oleh sesama. Ya, seringkali yang kita temukan adalah ketika seseorang ingin dipercaya oleh sesama, maka yang ingin dipercaya tentunya harus memiliki kepribadian yang baik. Rapi, sopan, rajin, jujur, disiplin, cerdas, bertanggung jawab, memiliki emosional kontrol yang baik, tidak emosional, ya, konsisten, dan masih banyak lagi tentunya yang diharapkan. Semuanya berhubungan dengan sikap atau karakter, perilaku daripada manusia. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpenampilan, ya, bagaimana kita berbicara, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau ketika kita memperlakukan orang lain. Ini tentunya menjadi tolok ukur bagi seseorang untuk menaruh kepercayaan kepada kita. Ya, sebagai contoh, ketika kita mau melamar pekerjaan, ya, tentu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh perusahaan yang kita mau tuju. Benar apa betul, Bapak Ibu? Ya. Dan persiapan itu harus dimulai dari diri sendiri. Tidak bisa datang dari orang lain. Ya. Ketika kita ingin dipercaya seseorang, maka otomatis ya, yang aktif itu adalah pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita harus berpenampilan, bagaimana kita harus mempersiapkan segala sesuatu supaya kita bisa tampil sebagai pribadi atau orang yang layak dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan halnya ketika kita ingin dipercaya oleh Tuhan? Apakah sama dengan ketika kita punya kerinduan untuk dipercaya oleh orang lain? Mari kita buka bagian firman Tuhan untuk kita, ya. Untuk kita renungkan lebih jauh, ya, apa yang Tuhan harapkan dari kita kalau kita punya kerinduan dipercaya oleh Tuhan, ya. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama, ya. Sudah dibantu tayangannya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu setia dalam harta orang lain, ya, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kira-kira apa yang Tuhan maui dari kita? Supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengatakan bahwa ya, ada hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, ya, dari bagian yang kita baca. Yaitu bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan nasihat ini kepada para pengikutnya, ada sekelompok orang, ya, yang kebetulan hadir pada saat itu menganggap bahwa nasihat atau pengajaran dari Tuhan Yesus ini adalah pengajaran yang tidak rasional, pengajaran yang konyol, pengajaran yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Sehingga
Ya, ketika kita baca di ayat selanjutnya, kita akan menemukan di ayat 14, mereka justru mencemooh Tuhan Yesus. Mereka mengejek Tuhan Yesus, mencela Tuhan Yesus, bahkan menghina Tuhan Yesus. Menurut mereka mungkin, bagaimana mungkin seorang dapat berlaku setia dan benar jika yang diterimanya adalah hal yang kecil, hal yang di hadapan manusia, dalam pandangan manusia tidak ada apa-apanya, hal yang remeh-temeh, hal yang tidak bisa diperhitungkan, hal yang tidak membanggakan. Ya, boro-boro mau diterima, ya, dilihat aja mungkin nggak mau. Kenapa tidak? Tuhan Yesus mengatakan begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Manusia kan maunya yang aduhai, yang keren, yang mantap, yang luar biasa, yang hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Setia dalam hal-hal yang kecil. Ya. Maka ia pasti akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bahkan Tuhan Yesus lanjutkan di ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Apakah kita bisa setia kepada harta orang lain? Lalu apa kaitannya antara harta orang lain dengan menyerahkan apa yang menjadi milik kita dari tangan orang itu kepada kita? Berarti sama dengan bagian kita atau kepunyaan kita, milik kita, tidak ada di tangan kita, tetapi ada di dalam tangan orang lain. Dan kita baru bisa mendapatkan itu ketika kita berlaku setia. Loh, kok bisa? Dari mana barangku bisa ada di sana? Dari mana hartaku bisa ada di sana? Kan lucu gitu loh. Nah, bagian ini yang membuat orang-orang Farisi, sekelompok orang tadi, itu menganggap pengajaran ini kok aneh. Tidak masuk akal. Ya. Mereka tidak menyadari. Ya. Ada hal penting yang justru terkandung di dalam pengajaran itu. Ya. Mereka memposisikan hal yang dimaui manusia, yang diharapkan oleh manusia, lebih penting daripada yang Tuhan mau. Sehingga kalau kita baca di ayat 15 kita akan menemukan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui apa Bapak Ibu? Mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mereka menempatkan kecerdasan manusia, hikmat manusia lebih tinggi daripada hikmat Allah. Dan ini celakanya. Mereka tidak menyadari bahwa di balik apa yang disampaikan Tuhan Yesus, ada hal penting yang sedang Tuhan Yesus ajarkan. Paling tidak, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa di balik setiap kepercayaan yang ada, sekecil apapun kepercayaan itu, ada hal yang perlu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kepercayaan dan tanggung jawab
bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan semakin dipercaya, maka semakin besar tanggung jawab yang harus dilakukan. Lukas 12 ayat 48b mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ayat 10 tadi, kita kembali lihat lagi ayat 10, ya. Dikatakan di sana, barang siapa, ya, setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pertanyaannya adalah, lalu kira-kira apa yang Tuhan mau dari bacaan ini? Apa yang Tuhan mau dari kita ketika kita ingin, kita mau untuk dipercaya oleh Tuhan? Ada dua hal, yaitu yang pertama adalah setia dan yang kedua adalah benar. Ya, dikatakan lagi, sekali lagi saya baca supaya kita lebih tajam lagi untuk memahaminya. Barang siapa setia, garis bawahi kata setia, dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Bagian B dikatakan, dan barang siapa tidak benar, ya garis bawahi kata tidak benar, dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang Tuhan inginkan adalah kita harus hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran. Pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan adalah, apa artinya setia yang dimaksudkan dalam bagian ini? Secara sederhana, ya, tentu kita tahu persis bahwa setia itu artinya taat, patuh, teguh hati, bertanggung jawab. Benar apa betul? Saya ulang sekali lagi. Setia itu artinya taat, patuh, teguh hati, bertanggung jawab. Atau ya, secara sederhana, ya, kita bisa memberikan pengertian, setia artinya berpegang teguh pada janji. Tapi bukan saja berpegang teguh pada janji, ya. Tapi lebih lagi dari itu, yaitu apa? Berpegang teguh pada janji bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Itu baru disebut setia. Ya. Dalam keadaan baik atau buruk, dalam situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, ya, kita mau tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu baru namanya setia. Nah, bagian ini kalau kita coba lihat di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, kita dapat menemukan di sana beberapa terjemahan yang sedikit berbeda. Sebagai contoh yang saya ambil itu di dalam terjemahan New International Version. Ya. Dikatakan di sana, ya, ayat 10a, barang siapa dapat dipercaya. Kata setia diterjemahkan dapat dipercaya dalam hal-hal yang sangat sedikit. Ya, dalam perkara-perkara kecil diterjemahkan di sana hal-hal yang sangat sedikit. Ia juga dapat dipercaya, sekali lagi, setia diterjemahkan dapat dipercaya dalam hal-hal yang banyak, ya. Bukan perkara-perkara yang besar, tapi diterjemahkan dalam hal-hal yang banyak, ya. Artinya bahwa
Orang yang setia adalah orang yang layak dipercaya karena dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, tapi kalau kita melihat lebih cermat lagi di dalam terjemahan New International Version, ya, yang ditekankan di sana setia itu diterjemahkan dapat dipercaya. Kemudian dalam perkara-perkara kecil diterjemahkan dalam hal-hal yang sangat sedikit. Ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia ya sedikit berbeda. Yaitu kalau saya simpulkan dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut perkara-perkara besar, garis bawahi kata besar. Besar ini menunjukkan pada suatu keadaan. Ya. Suatu keadaan atau suatu ukuran ya. Ya. Besar lawannya apa Bapak Ibu? Kecil. Iya kan? Benar lawannya apa? Tidak benar ya. Besar lawannya kecil ya. Kemudian yang berikut lagi ya, dibilang apa? Perkara-perkara yang besar ya. Tapi di dalam terjemahan New International Version ya dikatakan dalam hal-hal yang banyak, lebih ditekankan pada jumlah ya, bukan ukuran. Nah, izinkan saya bertanya kepada kita semua, jujur, yang ada di dalam ruangan ini. Ya, kalau kita disuruh memilih, pingin milih mobil yang gede, yang besar, atau mobil yang banyak? Hah? Pilihannya apa? Mobil yang besar atau mobil yang banyak? Jujur. Banyak tentunya. Ya. Uang yang besar atau uang yang banyak? Halo? Kekayaan yang besar atau kekayaan yang banyak? Baju yang besar atau baju yang banyak? Ayo, jujur. Hah? Mana yang kita pilih? Ya. Ini perbedaannya, ya. Makanya ketika saya mencoba membaca ini saya merenungkan, iya ya. Ya. Kita dibawa dalam suatu pengertian yang lebih lagi, ya. Kita dibawa dalam satu pengertian yang lebih lagi. Dan nanti kita akan menemukan itu, ya, apa yang Tuhan mau lebih dari pengertian ini. Ya. Artinya bahwa saya ingin mengatakan begini. Setia atau yang diterjemahkan dalam New International Version dengan sebutan layak atau dapat dipercaya. Ini berbicara tentang adanya suatu tanggung jawab yang dilakukan dengan sebaik mungkin, garis bawahi kata sebaik mungkin, sebagai bagian dari pengabdian yang tulus, tanpa pamrih, tanpa memperhitungkan untung rugi, yang berlangsung, nah ini garis bawahi kata berikut ini, yang berlangsung secara terus menerus. Ini berbicara tentang kuantiti. Berbicara tentang jumlah, bukan ukuran. Ya, yang berlangsung secara terus-menerus, yang didasarkan pada rasa memiliki, bahkan pada rasa kasih yang sejati. Ya, itu artinya dapat dipercaya. Atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut setia. Sekali lagi, ya, setia atau dapat dipercaya berbicara tentang adanya suatu tanggung jawab yang dilakukan dengan sebaik mungkin, ya, sebagai bagian dari pengabdian yang tulus, tanpa pamrih, tanpa mempertimbangkan untung rugi, yang berlangsung secara terus-menerus, ya, yang didasarkan pada rasa memiliki juga kasih yang sejati. Izinkan saya bertanya bagi yang sudah menikah. Janji setia kita kira-kira apa Bapak Ibu?
Ya. Setia sampai Tuhan yang memisahkan. Benar apa betul? Nah, itu artinya kesetiaan kita itu berlangsung hanya untuk sementara waktu atau terus-menerus. Terus-menerus dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi yang belum menikah, catat baik-baik. Ya. Catat baik-baik itu. Ya. Omong kosong kita bilang kita setia, tapi tanggung jawab kita hanya sebatas yang bisa diperhitungkan. Ya. Kalau kita mengatakan kita setia, artinya bahwa kita ingin mengatakan bahwa diri kita layak dan dapat dipercaya dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan sampai kapanpun. Karena itu di ayat 13 Tuhan Yesus mengatakan begini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Ini ingin menekankan tentang rasa memiliki. Menekankan tentang kasih yang sejati. Amin. Tidak bisa diduakan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ditekankan lagi oleh Tuhan, kamu tidak dapat mengabdi kepada mamon, harta duniawi, kekayaan, jabatan, uang, kemewahan, kecantikan, kegantengan, kecerdasan, kehebatan, ketangkasan, kekuatan. Kita tidak bisa menggantungkan diri kita kepada itu. Dan juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan, ya Tuhan. Amin. Dengan satu keyakinan bahwa di dalam Tuhan kita mendapatkan semua yang tadi. Ini yang Tuhan mau. Nah, yang kedua. Apa artinya benar? Sekali lagi dalam terjemahan New International Version, ayat 10b dibilang begini. Barang siapa tidak jujur, ya, bukan tidak benar, tapi diterjemahkan tidak jujur. Dalam hal-hal yang sangat sedikit, bukan dalam perkara-perkara kecil. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dalam perkara-perkara kecil. Sedangkan New International Version menerjemahkannya hal-hal yang bukan sekedar sedikit, tapi sangat sedikit. Artinya hal yang sebenarnya tidak layak diperhitungkan. Tapi justru disitulah kita dituntut untuk jujur dalam mempertanggungjawabkan itu. Ya, ia tidak jujur juga dalam hal-hal yang banyak. Sekali lagi, yang ditekankan itu bukan ukuran, ya, tapi yang ditekankan itu adalah jumlah, ya. Yang ditekankan adalah jumlah, dan saya kira, ya, inilah yang sebenarnya menjadi kebutuhan bagi manusia. Kalau ukuran, maka tentunya ada kemungkinan besar suatu ketika manusia akan merasa kecewa habis-habisan. Kalau yang ditekankan adalah ukuran. Tapi syukur yang ditekankan adalah jumlah. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena begini, ketika kita melihat dalam ukuran, sekalipun satu misalnya, kita dapat, waduh satu, gede. Ya, tapi pada saat itu tiba-tiba hilang, kita udah enggak punya apa-apa. Benar apa betul? Langsung hilang, langsung ludes. Tapi kalau jumlah,
Satu hilang, masih ada yang lain. Dan ini yang dimaui manusia. Benar apa betul? Ya? Kalau kita melihat pada ukurannya doang, ya, misalnya saudara punya handphone yang gede, ya, bukan handphone yang banyak. Tiba-tiba handphone yang gede itu hilang. Saudara masih punya handphone yang lain enggak? Enggak ada, karena yang saudara harapkan adalah apa? Yang saudara tekankan adalah ukurannya, bukan jumlah. Tapi kalau yang saudara tekankan adalah jumlah, maka otomatis satu hilang masih ada yang lain. Iya tak? Nah, ketika saya mendapatkan perenungan ini, saya cuma bisa menyimpulkan bahwa, oh iya ya. Tuhan sedang membawa kita pada suatu pengajaran. Jangan lihat ukurannya, tapi lihat kasih karunia Allah, kasih karunia yang sangat luar biasa di dalam banyak hal. Amin. Di dalam banyak hal, di dalam banyak peristiwa, bukan saja satu, sekalipun itu gede. Allah turut bekerja di dalam apa? Dikatakan apa? Segala sesuatu. Artinya yang ditekankan adalah apa? Jumlah, bukan ukuran. Ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut benar. Sedangkan dalam terjemahan mayoritas bahasa Inggris, khususnya yang saya ambil New International Version, diterjemahkan jujur. Pertanyaannya adalah, benar dan jujur itu sama apa enggak? Sama apa enggak benar dan jujur? Tentu beda. Apa bedanya? Benar, sekali lagi, benar ini berbicara tentang keadaan. Ya. Baik, buruk, benar, salah, putih, hitam. Ini berbicara tentang suatu keadaan atau suatu kondisi. Sedangkan jujur, ya, ini berbicara tentang karakter, sikap hati, atau kepribadian. Dan karena itu yang ditekankan di sini adalah jujur. Ya. Kalau kita mau menjadi orang yang layak dipercaya, maka tidak cukup saja kita menjadi orang yang benar. Tapi kita harus menjadi orang yang jujur. Sebab benar itu artinya sesuai dengan yang seharusnya atau yang sesungguhnya. Cocok, betul, tidak salah. Tapi kalau jujur, ya, jujur itu berbicara tentang selalu berkata apa adanya. Tidak berbohong, lurus hati, tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku, enggak neko-neko. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Yang Tuhan minta adalah berlaku jujur. Ya. Di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak berlaku jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak lurus hati di hadapan Tuhan. Kita tidak berkata benar di hadapan Tuhan. Kita berkata bohong, berkata dusta, tidak mengatakan yang sesungguhnya. Maka kita adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan.
dan jahat memiliki pengertian yang sangat luar biasa. Ya. Jahat artinya bermasalah. Orang yang jahat artinya orang yang sedang bermasalah. Apanya yang bermasalah? Hatinya sedang bermasalah. Yang kedua, orang yang jahat adalah orang yang sakit. Apanya yang sakit? Jiwanya sedang sakit. Kalau hatinya sudah bermasalah, jiwanya sakit, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Selalu negative thinking, selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jorok, selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, selalu memberontak di hadapan Tuhan, selalu merencanakan hal-hal buruk kepada sesama, bahkan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Dan inilah yang disebut dengan dosa di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa yang Tuhan maui dari kita sebagai orang-orang yang dapat dipercaya adalah kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran. Ada 3 alasan yang saya temukan. Yang pertama, karena dia adalah pribadi yang setia. Amin. Dia adalah pribadi yang benar, ya. Dan karena itu, sudah tentu yang Ia kehendaki dari kita adalah menjadi seperti yang Dia mau, yaitu menjadi orang-orang yang tetap dapat dipercaya dalam situasi dan kondisi apapun. Saya sebagai orang tua, sebagai papa, saya punya anak 2, satunya namanya Gloria, satunya namanya Joy. Tentu yang saya harapkan adalah mereka harus menjadi orang-orang yang baik. Amin. Ya. Apalagi saya hidup di dalam pelayanan. Tentu yang saya harapkan mereka adalah pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Amin. Bahkan saya bergumul kelak mereka juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Mungkin tidak menjadi seorang pendeta. Ya. Tapi kemanapun mereka pergi, Tuhan berkenan memakai mereka untuk melayani Tuhan. Kita punya Bapa yang sangat setia. Kita punya Bapa, sumber kebenaran yang sejati. Tidak mungkin yang Dia harapkan dari kita adalah tidak setia dan tidak benar. Tentu yang Dia harapkan adalah hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran. Alasan yang kedua, mengapa yang Tuhan mau dari kita adalah kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran. Ya, karena kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran adalah hal yang sangat prinsip, hal yang sangat mendasar, yang bagi saya tidak bisa ditawar. Amin. Jujur itu hal yang tidak bisa ditawar. Karena ketika kita berlaku tidak jujur, maka kita udah pasti tidak bisa dipercaya. Ya, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Kejadian 1 ayat 27. Karena itu seharusnya kita yang telah dipilih, ditetapkan dan dikhususkannya menjadi seperti Dia. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena hidup di dalam kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran. Ini adalah hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar. Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan. Kenapa kita percaya sama Tuhan? Halo? Kenapa kita percaya sama Tuhan? Kita datang di sini, kita beribadah
menyembah, memuji, memuliakan Dia, bahkan melayani Dia. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Amin. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena kita yakin bahwa Dia adalah pribadi yang benar. Amin. Dia adalah pribadi yang setia. Dia adalah pribadi yang tidak pernah berkata dusta. Dia tidak pernah membohongi kita. Dia tidak pernah memberikan kepada kita janji-janji palsu. Apa yang difirmankan Tuhan, Alkitab mencatat apa? Pasti akan digenapi. Amin. Cepat atau lambat, seturut waktunya, pasti akan digenapi. Dan kalau Dia menciptakan kita segambar dengan Dia, tentunya yang Dia harapkan adalah kita menjadi seperti Dia. Orang-orang yang layak dipercaya. Alasan yang ketiga, kenapa Tuhan menginginkan kita, mengharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang layak dipercaya? Karena Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kita, ya. Karena Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kita, mau mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih banyak lagi. Tuhan tidak puas kalau melihat kita hanya begitu-begitu saja. Amin. Tuhan mau kita lebih dari itu. Sebab Tuhan ingin melalui kita kemuliaannya semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau melalui kita kuasanya yang super spektakuler itu semakin dinyatakan di dunia ini. Tuhan mau mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih lagi dari yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu yang Tuhan minta adalah apa? Berlaku setia dan jujur di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan barang siapa dapat dipercaya, barang siapa setia ya dalam perkara-perkara kecil, dapat dipercaya dalam hal-hal yang sangat sedikit. Kata Tuhan, ya. Ia bisa dipercaya dalam hal-hal yang lebih banyak lagi. Mungkin kita menganggap, bisa enggak ya? Kira-kira saya bisa enggak ya? Saya mampu enggak ya? Saya kan cuman begini. Saya enggak bisa apa-apa kayaknya. Tuhan, kayaknya bukan saya deh. Si itu deh. Karena saya enggak ada apa-apanya, saya enggak bisa. Halo Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih untuk percaya kepada aku. Bukan kamu yang memilih untuk bergantung sepenuhnya kepada aku. Bukan kamu yang memilih untuk beriman kepada aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Amin. Kata Tuhan. Akulah yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu apa? Pergi. Bahkan bukan saja pergi. Tapi pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Buahmu itu tetap. Tetap dalam segala situasi dan kondisi apapun. Buah apa yang dimaksud? Buah pertobatan. Buah kebenaran. Buah keselamatan. Bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dari pertobatan,
masuk di dalam proses pembenaran, dan kemudian masuk di dalam kemuliaan Tuhan, yaitu keselamatan yang sejati. Inilah yang menjadi bagian kita. Kita dipilih dan ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Untuk pergi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesombongan kita. Bukan untuk kebanggaan kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dilayakkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Ada bagian lain lagi yang ingin mengingatkan kita. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu, garis bawah ini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Garis bawahi kata memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tuhan telah memilih dan menetapkan kita menjadi orang-orang yang layak dipercaya untuk memberitakan kepada dunia peristiwa-peristiwa besar yang sudah dikerjakannya. Untuk keselamatan dunia ini. Bagian yang ketiga lagi, ya, supaya kita lebih yakin lagi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini berbicara tentang jumlah, bukan ukuran. Jadikan semua bangsa, amin, menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan seterusnya. Pertanyaannya bagi kita adalah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan? Kita tetap memegang teguh bahwa jati diri kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ada 3 poin, secara cepat saya akan mengatakan ini kepada kita. Yang pertama, sadari bahwa semua pencapaian kita, apapun itu, kekayaan, harta benda, kecerdasan, ya, semua yang kita miliki, rumah tangga, ya, termasuk usaha, pekerjaan, karir, studi, bahkan sampai pada pelayanan, itu adalah merupakan bagian dari kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu, kita mau mempergunakan semuanya itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, tanpa ada kesombongan sedikit pun di dalam diri kita. Jangan pernah katakan saya hebat, tapi katakan Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa, amin, Tuhanku ajaib. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena kesombongan dan keangkuhan hanya akan menjatuhkan dan menghancurkan, bahkan membinasakan. Sebaliknya, kerendahan hati,
pasti mengangkat dan meninggikan. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah ambil komitmen untuk tetap membiasakan diri hidup di dalam kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran. Harus membiasakan diri. Ada pepatah mengatakan begini, bisa karena terbiasa, tidak bisa karena tidak terbiasa. Kita yang sudah biasa menyetir kendaraan, ketika kita tidak menyetir kendaraan lama gitu, baru kita nyetir lagi, pasti agak kebingungan. Benar? Tapi kalau setiap hari kita melakukan itu, maka kita pasti akan dengan lancar dan dengan penuh sukacita kita akan dapat melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, selalu dekatkan diri kepada Tuhan, Sang Sumber kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran yang sejati. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur, dan firman-Nya. Karena hanya dengan melalui semuanya itu, kita beroleh kekuatan untuk tetap ada pada posisi orang-orang yang layak dipercaya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, Jesus.